Saudaraku, mari kita perhatikan penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah. Kita masuk ke pertanyaan. Sekarang kalau saya sujud, bolehkah saya membaca bahasa Indonesia? Ada khilaf di antara ulama. Ada ulama mengatakan tidak boleh secara mutlak. Tidak boleh secara mutlak. Harus cuma membaca doa dan zikir yang diajarkan saja. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau kalian ruku, agungkan Allah. Kalau kalian sujud, ya, berbanyaklah doa. Mereka mengatakan doa ini adalah doa yang diajarkan saja oleh Nabi. Dan sudah pernah saya kasih tahu kan, ada buku panduan kita, kumpulan doa itu ada di situ bacaan-bacaan sujud, cukup banyak di situ, mungkin ada 7-8 bacaan sujud. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tidak. Pada saat Nabi SAW mengatakan ruku agungkanlah Allah dan sujud berbanyaklah doa, ini berarti terbuka. Dikasih contoh, kalau seandainya ada seseorang yang dari suku Arab, dia mengatakan dalam sujudnya sakit, dia mengatakan Allahumma shfini, ya Allah sembuhinlah saya, boleh enggak? Maka pendapat guru mengatakan boleh saja dia mengucapkan itu. Pada saat dia mengatakan dalam sujudnya misalnya, ya Allah berikanlah hidayah orang tua saya, ya Allah sembuhinlah anak saya, ya Allah mulain urusan saya, ya Allah bayar utang saya, sementara dia sujud, bolehkah itu? Pendapat guru mengatakan boleh saja, karena memang dalam sholat dasarnya itu kan ada hukum, ada hadis yang mengatakan sholat ini tidak layak dimasukkan dari perkataan, ya, selain bacaan sholat, dari perkataan manusia. Juga ada larangan untuk membaca, ya, ayat-ayat Quran pada saat sujud dan ruku, cuma baca zikirnya saja, gitu kan. Ini adalah larangan-larangannya. Tetapi sabda Nabi SAW tadi yang mengatakan kalau kalian sujud perbanyaklah doa, karena sangat jarang doa untuk ditolak pada saat sujud, maka ini namanya dalil yang khusus, keluar daripada dalil umum tadi yang melarang. Sama halnya tidak boleh sholat habis subuh sampai terbit matahari dan habis asar sampai terbenam matahari. Tapi kalau anda masuk masjid, ada tahiyat masjid, berarti dia terkhususkan, dia boleh saja gitu kan dikerjain, karena dia kata Nabi SAW, janganlah sholat dari kalian masuk masjid kemudian dia duduk kecuali dia sudah sholat 2 rakaat. Dikhususkan. Sama tadi, khusus dalam sholat tidak boleh membaca selain bacaan sholat apapun, dari takbir sampai salam, kecuali yang memang dibolehkan oleh Nabi SAW. Itulah sujud, karena beliau perintahkan memperbanyak doa, dan doa ini terbuka umum. Allahu a'lam, kalau saya lebih cenderung dengan pendapat kedua, kalau saya pribadi ya, karena saya melihat itu lebih mempermudah bagi umat. Misal ada seseorang di antara kita yang sedang sakit keras, mungkin dia di gunung sana di Jawa Tengah atau di Jawa Timur, tidak tahu bahasa Indonesia pun mungkin tidak tahu. Bagaimana dia sampaikan hajatnya dengan Allah Subhanahu wa taala? Sementara dia ingin sampaikan pada saat dia sujud, pendapat kedua masih meringankan, mengatakan boleh, gitu kan? Maka boleh dia lakukan itu. Nah, tinggal pertanyaan tadi, bagaimana kalau dia baca ayat Al-Qur'an, doa tapi dari ayat Al-Qur'an? Kalau dia niatkan membaca Al-Qur'an tidak boleh. Kalau dia niatkan membaca Al-Qur'an, tapi kalau dia niat membaca doa, walaupun itu dari Al-Quran, dia tetap saja boleh, karena itu bukan ayat Al-Quran sebenarnya. Dia cuma mengambil seperti Rabbighfirli, dan itu dari Al-Quran kan. Rabbana atina fid dunya hasanah, dari Al-Quran. Doa dalam Quran, Rabbana hab lana min azwajina, Rabbana srif anna adzab jahannam. Itu semua doa-doa dari Al-Quran. Tapi pada saat kita baca dalam sujud, niatnya bukan untuk baca Al-Quran. Kalau niatnya mau baca Al-Quran, jelas tidak boleh, karena ada larangan hadis. Tapi kalau dia niatnya karena mau baca doa, walaupun itu karena hanya diambil dari Al-Quran, itu tidak ada masalah. Itu insya Allah tidak ada masalah. Allahu a'lam. Jadi ini saya angkat. Kalau anda mau merasa pendapat pertama lebih aman, maka selesai. Di sujud nggak usah berdoa kecuali yang ada saja, itu kan dalam zikir dan doanya. Kemudian nanti insya Allah anda gunakan waktu-waktu lain seperti antara azan dan iqamah, gitu kan. Itu boleh pada saat hujan sedang turun. Ada kan banyak beberapa tempat di waktu di mana diterima doa, di sepertiga malam dan seterusnya, itu boleh. Tapi kalau anda mau lebih umum, global, menerima pendapat yang kedua, ya silahkan saja, gitu kan, itu masih tidak ada masalah. Dan boleh berdoa di setiap sujud, bukan di sujud terakhir saja. Karena kata Nabi SAW, kalau kalian ruku tadi agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa. Kalau kalian sujud tidak disebutkan sujud terakhir. Dan juga dikatakan aqrabu abdun ila rabbi wa huwa sajid. Kalau hamba itu sangat dekat dengan Allah pada saat dia sujud, fa'akthiru fihi doa, maka perbanyaklah doa pada saat itu. Perbanyak doa pada saat itu. Allahu a'lam. Semoga Allah memudahkan urusan kita.